Melakukan paparan. Nunukan Putri siap? Siap. Ya. Kita informasikan kembali, paparan akan selama 5 menit ya. Paparan 5 menit, tanya jawab 10 menit. Siap? Siap. Ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Nunukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, teman-teman peserta Musabakoh Makalah Al-Quran yang saya banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin mempresentasikan makalah saya yang mengangkat judul Konstruksi Etis Berbasis Qur'ani bagi Pengguna Media Sosial. Membahas tentang media sosial itu tidak lepas daripada kemajuan teknologi pada hari ini. Misalnya saja data statistik pengguna ponsel 3,2 miliar pada hari ini dan terhitung dengan termasuk tablet itu berjumlah sekitar 355,5 juta penduduk. Next, PPT. Lanjut, berdasarkan data dari Global Web Index, itu pengguna sosial media itu berjumlah 150 juta dengan 56% total penduduk Indonesia. Namun, bukan itu permasalahan yang kita menjadi problem hari ini, adalah tetapi bagaimana sosial media itu dimanfaatkan pada hari ini. Bagaimana masyarakat memanfaatkan sosial media dan lain sebagainya. Misalnya, apa saja problem yang terjadi di sosial media pada hari ini? Salah satunya dan banyak diantaranya adalah misalnya hate speech, ujaran kebencian, hoax, provokasi, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan problem di sosial media pada hari ini. Next, PPT. Ya, lanjut. Lanjut. Melihat data, misalnya problem sosial media pada hari ini yang menjadi keresahan bersama, juga telah disurvei oleh Kominfo pada tahun 2019, data tahun 2019, itu sekitar 34,60% responden menerima berita hoax sekitar 800.000 situs akun media sosial di Indonesia yang terindikasi sebagai situs penyebar situs hoax. Ya, next PPT. Langsung, berdasarkan judul yang kami angkat, sesuai dengan judul yang kami angkat yaitu konstruksi etis berbasis Qur'ani bagi pengguna media sosial. Di sini kami mengangkat term-term atau istilah atau apa yang ditawarkan Al-Quran pada hari ini, bagaimana menanggulangi atau meminimalisir problem-problem di sosial media pada hari ini. Misalnya apa? Misalnya bagaimana sih umat Islam atau bagaimana masyarakat, bagaimana pengguna media sosial pada hari ini berbicara, berkata, berkomunikasi. Misalnya dalam Islam memerintahkan untuk berkata yang baik, berkata sesuai fakta, berkata yang mulia, berkata yang pantas dan mudah didengar orang, mudah dipahami masyarakat. Next PPT.
Lanjut, dalam judul sesuai dengan judul yang kami angkat, konstruksi etis. Penulis mengangkat 3 aspek penting yang menjadi inti dari penulisan makalah ini. Misalnya yang pertama adalah tentang aspek tabayun. Aspek tabayun inilah yang diterapkan, yang coba penulis tawarkan untuk para pengguna media sosial pada hari ini adalah misalnya, orang harus memiliki sifat tabayun. Tabayun yang seperti apa? Yaitu bagaimana pengguna membangun kecerdasan literasi di era digital. Jadi konsep tabayun ini ketika mendapat informasi tidak serta-merta langsung percaya begitu saja, namun adanya titik tekan yakni klarifikasi dan konfirmasi. Jadi orang tidak akan mudah salah paham seperti bagaimana problem yang disajikan media pada hari ini, misalnya provokasi. Orang tidak akan mudah terprovokasi bila ia bertabayun. Bila ia mendapat berita, langsung konfirmasi, kemudian klarifikasi. Inilah yang ditawarkan penulis pada konsep pertama. Yang kedua, tentang tawadu. Bagaimana tawadu di media sosial diterapkan? Yakni membangun karakter individu. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Oh iya, baik. Terima Baik. kasih. Oke, terima kasih atas paparannya. Saya memulai pertanyaan ini, pertanyaan kita kurang lebih 10 menit untuk setiap peserta. Ya, baik Dewan Hakim. Pertama, judul makalah Anda adalah konstruksi etis berbasis Qur'ani bagi pengguna media sosial. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah begini, ketika kita akan mengangkat sebuah karya tulis, maka harus jelas dasain dan dasolennya gitu ya. Ya, siap. Ketimpangan antara teori dengan kenyataannya gitu. Nah, saya tidak melihat ini, coba nanti Anda jelaskan sehingga mendorong Anda untuk mengangkat materi ini gitu kan. Yang kedua, kalau dari sisi judul itu konstruksi etis berbasis Qur'ani bagi pengguna media sosial. Artinya barangkali yang saya tangkap adalah Anda ingin menawarkan Suaranya hilang Pak Dewan Hakim. Suaranya hilang Dewan Hakim. Halo? Ya, sip. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, ini nggak ada lagi nih kayaknya. Habis lagi. Cek, masih ada suara saya? Ya, sip. Oke. Yang kedua adalah konstruksi berpikir seperti apa begitu, atau pesan-pesan apa yang Anda ingin sampaikan melalui makalah? Ya, sip. Suaranya hilang Dewan Hakim. Mohon maaf. Waktu berarti jeda dulu. Oke, baik. Ada kedengaran suara saya? Sip, Dewan Hakim kedengaran. Baik. Pertanyaannya adalah pesan-pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui makalah ini dalam konstruksi Al-Quran ya, kepada para pembaca ya, dari makalah Anda. Itu. Kami persilakan selanjutnya ke Bu Dokter. Terima kasih. Saya memahami basis pemikiran Anda dalam berargumentasi ilmiah, karena ini kan karya tulis ilmiah ya, yaitu tentang konstruksi etis yang Qur'ani yang Anda tawarkan. Itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Kalau kemudian saya melihat yang disebut 3T, tabayun, tawaduk, dan tasamuh.
kalau tabayun saya bisa mengkorelasi itu dengan 6 qaul yang Anda kenalkan kepada kami atau Anda sampaikan. Terus kemudian yang tasamuh, saya juga memahami adanya korelasi. Yang tidak saya pahami adalah tawaduk. Korelasi tawaduk dengan 6 qaul yang Anda konstruksi untuk etis bermedia sosial itu seperti apa? Mengingat pengguna media sosial itu bukan hanya mengakses informasi, tetapi kita juga memberikan informasi. Jadi tawaduknya itu dalam konteks seperti apa? Karena dikorelasikan dengan 6 qaul yang sudah Anda sampaikan tadi. Terima kasih, sudah bisa dipahami pertanyaan saya? Siap, Dewan Hakim. Bisa dipahami. Oke. Ya, giliran saya. Ya, peserta, bisa didengar suara saya? Ya, bisa Pak. Ya, sesuai tugas yang diberikan kepada saya telah membaca makalah Anda. Dan ya, alhamdulillah cukup bagus ya. Ya, cuma yang ingin saya tanyakan pada kesempatan yang waktunya sangat sedikit ini, itu adalah ayat apa yang menjadi unggulan dalam rangka menulis karya ilmiah yang Anda sampaikan ini. Terus yang kedua, ini satu juga sih sebetulnya, explore ya. Tolong jelaskan explore ya Anda terhadap penjelasan ayat utama tadi. Ya. Jangan pendapat orang saja. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Makasih. Tolong peserta, saya kira simpel aja ya. Jadi untuk menggambarkan kerangka fikir atau alur logika Anda ya dalam tulisan ini, itu paling tidak harus ada memunculkan rumusan-rumusan masalah. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa konstruksi etisnya menurut Quran itu ya salah satunya adalah tabayun, kemudian tawadhu dan tasamuh. Nah, sekarang untuk menggambarkan masalah atau pertanyaan dari 3 jawaban itu di mana letaknya? Coba Anda ungkapkan itu supaya jelas kerangka pikir Anda. Terima kasih. Silakan untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Saya rasa pertanyaannya semua hampir sama dan merambat kepada tujuan yang sama. Yang pertama, saya menjawab berkenaan tentang judul. Judul yang saya tawarkan di sini, yang saya angkat di sini adalah konstruksi etis berbasis Qur'ani bagi pengguna media sosial. Melihat judulnya saja, di sini berarti ada tawaran yang ingin diberikan penulis melalui makalah ini, yakni konstruksi bangunan etis, bangunan etika bagi pengguna media sosial. Itu berkenaan tentang judul. Kemudian judul yang itu masuk kepada pertanyaan Ibu yang kedua tentang tabayun, tentang tawadu, tentang tasamuh. Konstruksi apa yang sedang dibangun di sini adalah 3 konstruksi aspek pemikiran. Tabayun misalnya, di dalam sosial media, penulis menawarkan konsep tabayun. Sebagaimana dipahami, tabayun di sini berusaha membangun kecerdasan literasi di era digital dengan mengangkat kisah di dalam Al-Quran, dengan mengangkat spirit kisah di dalam Al-Quran. Misalnya, dalam kisah dari mana konsep tabayun berawal ketika dikisahkan ada orang fasik yang datang kepada Rasulullah mengabarkan tentang suatu berita. Hikmah apa yang didapat ketika pada saat itu adalah Rasulullah tidak serta-merta percaya kepada berita tersebut. Nah, spirit inilah yang kemudian ingin kita terapkan kepada pengguna media sosial hari ini. Kalau ada berita, jangan langsung percaya. Ayo kita bangun kecerdasan literasi kita. Ayo sebelum dapat berita kita klarifikasi, kita konfirmasi. Nah inilah yang kemudian akan meminimalisir
seperti problem-problem yang telah dipaparkan seperti hate speech, hoax, dan provokasi, dan lain sebagainya. Masuk kepada ranah tawadu, aspek tawadu. Konsep apa yang ingin ditawarkan di tawadu adalah bagaimana pengguna media sosial itu membangun karakter individu yang beradab dalam berkomunikasi. Misalnya, spirit Waktu Anda tinggal 2 menit lebih, spirit kisah manfaatkan dengan baik. adalah spirit kisah Nabi Musa dengan seorang penyihir. Ketika itu Nabi Musa dipersilakan untuk memulai pertarungan, untuk memulai sihirnya di luar. Apakah Nabi Musa akan memulai atau tidak? Kemudian Nabi Musa memperduankan kepada penyihirnya untuk memulai di luar. Nah, pada akhir cerita, pada akhir kisah, penyihir kemudian Nabi Musa memenangkan peristiwa tersebut, memenangkan peperangan penyihiran tersebut. Tawadunya di mana adalah pada bagian bawah makalah itu dijelaskan ketika Allah mengutus Nabi Musa dan untuk berbicara kepada Fir'aun. Qala ya Musa, imma anna tulkiya wa imma annakum nahnu mulkiyanu qala. Oh maaf. Ketika Nabi Musa diutus, faqula lahu qaulan layyina. Berkatalah yang baik, berkatalah yang mulia. Nabi Musa dihadapkan kepada Fir'aun aja, itu sikapnya tawadu, masih diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik, untuk berkata yang lemah lembut misalnya. Jadi apa spirit yang diterapkan bagi pengguna media sosial hari ini adalah bagaimana ketika mengeluarkan opini, berkomunikasi di media sosial, janganlah berdebat, janganlah membawa provokasi. Karena Allah sudah bilang, berbicara lemah lembut saja, orang itu sudah takut. Apalagi kalau berbicara sesuai fakta. Yang inilah yang ditawarkan pada konsep tawadu. Selanjutnya, tentang konsep tasamuh yang ingin ditawarkan dalam makalah ini adalah bagaimana pengguna media sosial itu membangun karakter saling menghargai. Tasamuh, mari toleransi, mari kita hargai pendapat orang. Waktu Anda tinggal 30 detik. Ya, mari kita hargai pendapat orang. Kalau di sosial media sudah saling menghargai, problem-problem yang sedang terjadi hari ini seperti hate speech, hoax, dan provokasi itu akan dapat terminimalisir. Kita tidak usah jauh-jauh berbicara tentang etika komunikasi di era 4.0, itu tidak perlu. Mari kita berbicara basicnya, mari kita berbicara dasarnya. Inilah dasar yang ditawarkan oleh Al-Quran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, silakan aplaus. Para Dewan Hakim semua, para pengunjung semua. Terima kasih dari nomor peserta 225 yang telah memberikan pemaparannya dan waktunya telah habis. Kami silakan ke Dewan pembawa acara. Iya, untuk Nunukan kami ucapkan lagi terima kasih dan semangat untuk semua. Kita lanjut ke Malinau.